menurut saya sih state psikologinya, emosinya sudah di tahap pasrah sih dok. Jadi bener-bener ya udahlah wis kadung bahasa Jawanya gitu. Kayak dihujat masa. Ya, karena live ya. Live. Iki kan recorded, jadi nanti bisa diedit gitu. Gitu. Jadi kalau ada yang salah diedit, dipotong gitu kan. Nah, oke. Tadi kita udah sesi live Instagram ya. Jadi, nah ini kesempatan buat Kortuki bikin konten gitu ya. Jadi nggak ada, jadi jangan sampai rugi waktu gitu. Mumpung di sini backgroundnya bagus gitu kan. Bikin konten dulu, oke? Nah, kita lagi ngobrol nih sama Dokter Gigi Hardono J. Lawson. Oh, panggilannya siapa sih? Hardono dok. Hardono. Yeah. Nah, Dokter Hardono. Ya, bisa di follow Instagram. Nanti kita tulis di bawah apa? Hardono Lawson. Hardono Lawson. Dan beliau ini adalah praktisi di Joy Dental. Yes. Joy Dental Jogja atau Purwokerto? Jogja dok. Jogja gitu ya. Jadi sekalian aja follow nih Joy Dental. Jadi beliau ini adalah praktisi dan udah berapa lama praktek? Sekitar 2 tahun dok. 2 tahun ya. Yeah. 2 tahun ini udah lumayan banyak sekali menemukan kasus-kasus pastinya ya. Nah ini terkait nih karena kita lagi ngobrol soal produk gini, kita tanya dulu nih. Pernah ini nggak sih punya pengalaman nggak sih soal mengerjakan kasus yang seru nih dari korban praktisi gigi ilegal kayak gini? Banyak sih dok, yang gigi palsu nggak bisa dicopot, kemudian mahkota gigi juga ada. Cuman rata-rata sih susah ya dok ya untuk menjelaskannya ya. Jadi kayak mereka tuh kayak sudahlah nggak apa-apa biarin aja. Yang cukup berhasil sih yang gigi palsu, kemudian ada juga yang scaling dok. Oh gimana tuh? Jadi dia dari Sumatera, kemudian kan datang ke Joy Dental, intinya giginya dikeluhkan ngilu semua. Setelah saya cek, ternyata giginya tuh dibur jadi sama tukang gigi untuk membersihkan karang gigi, bukan menggunakan USS scaler itu loh dok. Jadi kan kalau scaler itu kan non cutting instrument, dia tidak memotong gigi tapi hanya membersihkan karang gigi yang menempel di gigi. Tapi sama tukang giginya dia di Sumatera itu dibur, jadi giginya jebol-jebol semua, aus-aus semua. Putihnya sudah putih chalky karena lapisan emalnya sudah terkikis, kemudian sudah terekspos dentin, sudah kelihatan kuning-kuning semua. Jadi kacau banget, kasihan banget. Kemudian giginya jadi renggang-renggang. Aduh. Karena benar-benar biasa karang gigi kan memang nempelnya di antara satu gigi dengan sebelah giginya ya. Nah itu dibur, jadi terpisah semua. Dari ujung sampai ujung bawah, ujung sampai ujung atas kepisah semua. Oke. Jadi itu terdokumentasikan kan ya? Terdokumentasi. Oke, nanti ya kita cantumkan tuh gambarnya. Jadi kalau scaling itu kan biasanya pakai alat tuh ya. Nah, alat itu sebenarnya dia hanya menghancurkan karang giginya aja. Bukan nggak makan giginya. Tapi ya namanya tukang kan biasanya pengen cepat dan dengan alat seadanya, pengen praktis. Dibur ternyata ya. Dibur dok. Luar biasa. Wah. Jadi ya benar karang giginya hilang, tapi ya segiginya hilang juga gitu. Padahal itu dok, karang giginya nggak semua hilang loh, masih ada karang giginya juga. Jadi nggak bersih juga. Bukannya untung malah rugi karena kalau lapisan gigi udah hilang, sudah dibur, ya sudah nggak akan kembali lagi, tidak akan beregenerasi. Jadi itu menjadi sebuah kecacatan. Bayangkan loh, cacat permanen loh. Jadi yang namanya email gigi. Email bukan email itu kan Gmail, Yahoo Mail. Nah, email gigi itu kalau udah hilang nggak bisa tumbuh lagi, gitu. Jadi kan rugi banget. Padahal email ini lapisan terkeras yang hanya bisa dihancurkan oleh kebodohan manusia, gitu loh. Jadi saking kerasnya ini, jadi bisa dianggap dia paling keras di tubuh manusia. Tapi sayangnya lebih keras kebodohan ketimbang email itu sendiri. Kadang biasanya so ide ya
sok ide kemudian dihancurkan oleh orang-orang yang tidak berkompeten, yang tidak memiliki ilmu soal itu, kan sayang banget. Sayang. Berlian bisa dicari, tapi gigi nggak akan pernah terganti, bro, gitu. Jadi renungkan itu, gitu. Nah, itu kira-kira nih, si pasien ini sosial ekonominya seperti apa? Nah, itu yang saya sayang banget, Dok, karena pasien ini kan memang dari Sumatera. Ya, kalau saya tanya waktu itu, kalau nggak salah sekitar 4 jam dari Bandar Lampung, 2 jam atau 4 jam saya lupa. Berarti kan tidak terlalu pelosok banget ya. Kemudian dia berkuliah di Jogja, usianya ya sekitar 20-an lah. Sebenarnya kalau melihat dari profil demografinya kan sebenarnya pasien ini bukan profil yang kurang update ya, Dok ya. Jadi kan dia juga anak kuliah, dia juga ada akses internet. Oh, anak kuliah juga. Kuliah. Berarti bukan orang yang dewasa atau lanjut usia? Bukan, masih anak muda, 20-an, masih kuliah, belum selesai juga. Jadi kan secara wawasan seharusnya kan dia cukup punya akses ya, Dok. Tapi ternyata terjerumus juga. Nah, itu pun dia terjerumusnya bukan di Jogja, tapi di Sumatera sana, di Lampung sana. Jadi sayang banget. Saya juga sudah minta izin sama pasiennya untuk dokumentasinya saya kirimkan supaya ke depan tidak ada korban lagi. Karena saya yakin kalau yang seperti ini korbannya pasti nggak cuma satu. Oke, jadi kalau dari perspektif Kortugi nih, jadi saya sebagai admin Kortugi yang udah sering banget mendapatkan laporan kasus seperti ini, bahwa di masyarakat ini pengguna jasa layanan gigi yang non kompeten ya, itu nggak selamanya masyarakat miskin. Bahkan kadang yang berduit dan melek informasi harusnya kan mahasiswa di Jogja, gitu. Dan itu hanya karena saya rasa sih memang tingkat wawasan masyarakat ini memang masih jauh gitu loh. Dan kita nih sebagai dokter nih, jadi kayak PR kita banyak banget. PR untuk bisa mengedukasi masyarakat ke seluruh lapisan masyarakat, kayak gitu loh. Jadi jangan dikira hanya masyarakat miskin gitu. Jadi kadang orang yang mampu tapi benar-benar tidak terjangkau. Ya ini salah. Mungkin kita juga kurang ya. Ya, kita introspeksi introspeksi sebagai dokter gigi. Kita tidak menyalahkan sepenuhnya ke pasien. Ya, jadi ini buat teman-teman juga, jangan sampai menstigmatisasi para teman-teman korban tukang gigi ini sebagai orang yang melakukan tindakan kebodohan dengan memilih layanan yang salah. Please jangan. Kita harus empati bahwa dia ini adalah korban. Korban karena apa? Ketidaktahuan. Nah, ketidaktahuan ini salah siapa? Saya sebagai dokter gigi introspeksi bahwa ini adalah tugas kami dokter gigi untuk bisa melakukan edukasi ke seluruh lapisan masyarakat. Betul. Dan ini kita nggak nyalahin orang lain. Saya menyalahkan diri saya sendiri bahwa saya sebagai dokter gigi belum bisa menjangkau edukasinya ke seluruh lapisan masyarakat. Kayak gitu kira-kira. Nah, ketika menjelaskan ke pasien, ya, setelah dijelaskan seperti itu, respon pasien seperti apa setelah tahu nih? Pasien sih sebenarnya sudah tahu sih, Dok, waktu itu. Jadi setelah dia merasa kok ngilu, kok nggak, itu waktu Lebaran. Mungkin sekitar tahun lalu atau 2 tahun lalu saya lupa. Yang jelas waktu itu Lebaran, karena ngilu nggak hilang-hilang. Jadi pasien tuh merasa, waduh saya salah pilih tempat gitu. Saya salah pilih tempat. Kemudian waktu kembali ke Jogja, akhirnya mencari perawatan ke dokter gigi, ke Joy Dental waktu itu. Saya lihat, wah ternyata karang giginya masih banyak. Terus dia juga, iya dok, saya juga tahu. Terus dia miris sih sebenarnya, Dok. Jadi kayak antara pasrah dengan ya sudahlah apa yang bisa dilakukan seperti itu, karena dia juga sepertinya mungkin setelah itu cari-cari informasi juga, ya akhirnya sadar kalau sudah kayak gini ya sudah terlanjur, gigi nggak bisa kembali lagi. Kalau ditambal berapa gigi, berarti 28 gigi ditambal semua kan
itu repot sekali gitu loh. Jadi ya dia cuman bagaimana yang terbaiknya untuk bisa ditangani supaya nggak ngilu-ngilu banget. Dan karang gigi yang masih ada juga dibersihkan, kemudian lapisan-lapisan gigi yang tajam itu juga dinyamankan lah intinya gitu. Oh, gitu. Cuman ya ngilu terus pasti. Ya. Jadi perawatannya apa? Scaling waktu itu dok. Nggak ditutup tuh yang terkikis tadi? Nah waktu itu saya tawarkan mau ditambal atau enggak, kemudian sebaiknya ditambal gini dan gitu. Kita juga bisa kolaborasi ya, seandainya pasien punya kesulitan biaya, kita kan juga bisa bawa ke FKG UGM waktu itu. Nah, ya pasien sih waktu itu masih pikir-pikir sih, dan menurut saya sih state psikologinya, emosinya sudah di tahap pasrah sih dok. Jadi bener-bener ya udahlah wes kadung bahasa Jawanya gitu. Dan apakah ada follow up lagi setelah itu? Apakah atau udah nggak dengar lagi kabarnya? Saya follow up waktu itu, saya tanya sih, saya SMS, boleh nggak kasus ini kita naikkan supaya orang-orang semakin sadar gini dan gitu. Kemudian kalau dari penambalan gigi waktu itu saya agak lupa sih dok, udah agak lama. Intinya nggak lanjut sih dok kayaknya. Seperti itu. Ya kita harapkan sih nggak terjadi apa-apa ya. Jadi dengan tidak melanjutkan perawatan itu artinya ya sudah bisa beradaptasi dengan kondisi dia kayak gitu. Dan kita berharap mungkin kalau tidak dikerjakan oleh dokter Hardono, mungkin dia bisa ditangani oleh dokter lain atau mungkin sudah ditangani oleh dokter lain seperti itu. Dan kita sekali lagi jangan menstigmatisasi bahwa korban tukang gigi ini adalah orang-orang yang patut dicemooh karena kesalahan pemilihan layanan kesehatan. Oke, jadi kita hargai bahwa si pasien ini telah mengizinkan kasusnya untuk diposting di sosial media untuk mengedukasi teman-teman dan masyarakat seperti itu. Jadi please jangan membodoh-bodohkan ya, karena ya beliau ini kan kasihan ya, udah jadi korban dan sudah merelakan kasusnya untuk bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga. Oke, mungkin itu aja Dr. Hardono Lawson. Terima kasih untuk sharingnya ya. Nanti kita harapannya sih nggak usah banyak-banyak lah ya pasien kayak gitu kita dapat jangan ya. Jadi kita juga jangan dikira tukang gigi ini matiin rezeki dokter gigi, enggak, karena justru malah memperbanyaknya, nyatanya malah memperbanyak pasien si dokter gigi ya, karena jadi lebih parah kayak gitu kan. Tapi kita harapannya nggak ada lagi pasien seperti itu. Oke, Dokter Hardono, terima kasih. Terima kasih dok. Ya, sampai jumpa lagi.